Begini, kalau kita mengikuti pasal ini letter luck, orang yang paling kaya di Indonesia adalah W.R. Supratman. Apalagi mendekati 17 Agustus semuanya di Indonesia nyanyi Indonesia Raya. Berarti kalau begitu apa yang disampaikan oleh Pak Marulam, bahwa penciptaan lagu itu mempunyai fungsi sosial ya berarti ya. Iya kan? Bayangkan coba kita lagu Indonesia Raya. Ya, berapa tahun dinyanyikan oleh orang seluruh Indonesia, baik di tingkat PAUD sampai di tingkat lembaga negara. Itu kalau model penafsiran yang sekarang baru rame, itu ahli warisnya paling kaya sedunia itu. Ya kan? Berarti prinsip bahwa penciptaan lagu mempunyai fungsi sosial di Indonesia memang harus begitu sepertinya, ya kan Pak Marsulam? Saya akan sampai ke situ. Jadi memang ini ada perubahan kultur yang luar biasa dari budaya ideologi yang gotong royong menjadi ideologi yang individualis kapitalis. Sehingga penafsiran yang pasal ini ke arah ideologi yang individualis. Kalau sebetulnya ideologi Indonesia dan budaya Indonesia itu menciptakan sesuatu adalah mempunyai fungsi sosial, sifat gotong royong. Sehingga ciptaan-ciptaan yang dulu apakah tari, apakah lagu, apakah apapun, termasuk karya-karya seni yang lain, itu banyak yang anonim. Karena tidak mengaku itu punya saya, mengaku bukan ciptaan saya. Tapi ini saya persembahkan, saya buat, saya cipta, saya persembahkan untuk masyarakat. Sehingga dia pahalanya banyak, masuknya surga yang paling tinggi, tapi dia secara ekonomi enggak kaya. Itu prinsip sebetulnya yang di Indonesia. Saya mohon komentar dari Pak Hutauruk. Sebetulnya tadi hukum instrumen-instrumen internasional juga sebetulnya ada batasan-batasan itu kan. Nah ini untuk menjadi, karena apa? Sidang ini terbuka untuk umum dan diminati oleh banyak orang. Sekaligus kita harus bisa mendidik masyarakat bahwa penciptaan itu mempunyai fungsi sosial. Nah, dalam hal ini sehingga sengketa-sengketa mengenai hak cipta itu bisa diluruskan sebagaimana sebetulnya asli nilai-nilai asli Indonesia, gotong royong itu bisa diciptakan sebaik-baiknya. Bagaimana Pak Ahli? Untuk Pak Aris saya nggak tanya, karena apa? Itu tadi ada kode, ada sinyal. Saya pro bono jangan ditanya loh ya, gitu. Tapi kalau Pak Marsilan meskipun Pak ya pro bono, tapi kan nggak ngasih kode itu, jadi saya tanya. Ya kalau Pak Aris saya nggak tanya, karena sudah ada kode itu tadi. Saya pro bono kok nanti ditanya susah-susah gitu kan. Ya, nah kalau ini tidak misalnya bukan juga pertunjukan amal, tidak ada tiket ya. Saya membayangkan begini Pak, misalnya dalam satu pesta perkawinan nih, yang hadir banyak juga karena sekarang kan banyak orang kaya kalau menyelenggarakan perkawinan kan sampai 10.000 juga kan. Nah, itu jadi udah kayak konser sendiri gitu kan, ngundang menyanyi. Terus kan meminta juga misalnya hadirinya untuk meminta lagu apa kan, kayak begitu sehingga keluar dari yang sudah disepakati. Nah, apakah yang begini ini juga kemudian terkena kewajiban untuk membayar itu tadi royalti. Jadi sifatnya massal, tapi komersialnya saya tidak mengatakan tidak ada komersialnya ya. Tapi komersialnya tidak seperti pada konsel yang berbayar lah, seperti itu. Nah, saya kira itu saja dari saya Pak Dirjen, mohon dilengkapi ya, karena ini yang terutama yang terkait dengan pidana, karena sekarang ini
orang cenderung apalagi kalau lagi punya kekuasaan gitu kan, menggunakan tadi kedudukan status kekuasaannya itu untuk memidanakan gitu loh. Dan biasanya penegak hukum kita itu kalau yang pelapornya punya kekuasaan juga lebih responsif gitu ya. Jadi ini perlu dijelaskan, dikelirkan. Semangatnya sebetulnya saya setuju dengan pidana administratif itu, karena jangan semua hal itu hanya karena rumusan formalnya itu membuka kemungkinan untuk proses hukum pidana terus langsung dipidanakan orang. Sekira hanya itu, saya kembalikan pada Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih.